per liternya POC sampah dapur saya itu kira-kira nilainya murah sekali. Ya kalau dirupiahkan sekitar 200 rupiah lah. Nah 200 rupiah kali 100 liter kan hanya 20.000. 20.000 POC dengan 75.000 POP, pupuk organik padat. Ya sekitar kira-kira tidak ada 100.000. Dan ini tidak pernah pakai pestisida. Sahabat tani, inilah padi saya yang aplikasi POC sampah dapur. Bagaimana keadaan padi saya, coba bisa kita lihat. Ini jenisnya padi merah ini ya, padi merah. Nah, dilihat dari karakter tumbuhnya, kalau organik itu memang agak lamban masa generatifnya. Karena penyerapan makanan dari bawah ke daun itu alami, jadi dia mengalir sesuai dengan kebutuhan padi itu sendiri. Kalau kimia seperti orang yang doping, jadi misalnya kita pakai urea 2-3 hari sudah bisa diserap dan cepat, sehingga daun-daun ini bisa langsung hijau pekat. Tapi kalau organik hijaunya hijau biasa saja. Untuk menghantarkan sari makanan ke daun, yang hijau daun itu disebut klorofil. Penghantarnya, jalannya itu di batang ada rongga yang namanya kloroplas. Kalau didoping, larinya sari makanan ke daun itu cepat sekali. Jadi makanya pertumbuhannya juga cepat, hijaunya juga hijau cepat. Tapi kalau nggak terkontrol, kloroplas ini bisa pecah. Akhirnya biasanya padi yang belum menguning itu daun benderanya itu sudah mengering duluan. Tapi kalau organik, lihat saja, ini daun-daunnya masih kelihatan hijau, padinya hampir kira-kira 1 minggu lagi lah ini akan panen. Kemudian soal peranakannya, rumputnya bagaimana, ini juga tidak kalah. Coba lihat ini. Nah, ini juga tidak kalah. Karakter tumbuhannya, batangnya ini juga kuat. Karena apa? Karena memang kloroplasnya itu tidak terganggu oleh yang istilahnya ada percepatan penghantar sari makanan dari akar ke daun. Inilah keunggulan daripada budidaya tanaman organik. Nah, ini sebelum aplikasi sampah dapur memang saya sudah masukkan kompos padatnya berupa kohe kambing per bumi atau per luas 100 ru. Kalau di sini ya 100 ru, bukan hektar ukuran sini. Jarang sekali di sini orang punya lahan hektar. Paling 100, 200 sampai sebau paling maksimal. Per 100 ru itu saya kasih kohe kambing kira-kira 15 sak. Per saknya itu cuma Rp5.000 kali 15 berarti sekitar 75.000. Nah, POC-nya, pupuk organik cair dari sampah dapur itu per bumi 100 saya siapkan 100 liter. 100 liter itu aplikasinya cukup 3 kali. Jadi pertama setelah olah lahan itu saya semprot rata, itu 60 liter. Kenapa saya pakai setelah olah lahan? Karena biasanya kalau berbarengan dengan olah lahan itu ada linet-linet namanya ya, atau air yang meluber. Itu eman-eman itu kalau meluber, karena itu memang sari-sari makanan. Jadi setelah olah lahan sebelum tanam itu saya semprot 60 liter. Kemudian yang 20% itu setelah umur 2 minggu itu saya semprot lagi 20 liter. Yang terakhir umur 8 itu saya semprot lagi 20 liter. Jadi hanya 3 kali aplikasi. Ini sangat ngirit sekali. Jadi tenaganya juga tidak terlalu banyak. Kemudian butuhnya pupuk juga tidak terlalu banyak. Nah,
per liternya POC sampah dapur saya itu kira-kira nilainya murah sekali. Ya kalau dirupiahkan sekitar 200 rupiah lah. Karena memang namanya sampah ya, sampah daripada dibuang kita olah sedemikian rupa. Nah 200 rupiah kali 100 liter kan hanya 20.000. 20.000 POC dengan 75.000 POP, pupuk organik padat. Ya sekitar kira-kira berapa itu? 20 sama 75, tidak ada 100.000. Dan ini tidak pernah pakai pestisida. Karena apa? Karena lahan yang sudah adaptasi dengan organik, itu hewan-hewan yang ada itu biasanya hewan serangga dan lain sebagainya, itu biasanya sudah ada musuh alaminya, sehingga mereka seimbang. Contoh gini, pernah ada namanya walang sangit ya. Ini saya hitung, saya acak, saya hitung per meter persegi. Ini kira-kira ada 10 ekor enggak? Oh ini 10 ekor, ke sana wah hanya 5 ekor, ke sana wah hanya 7 ekor. Rata-rata tidak ada 10 ekor. Walang itu besok sudah hilang, sudah melanjutkan perjalanannya. Dia mungkin hanya mampir saja, jadi tidak perlu disemprot. Itulah sahabat, jadi kita sebenarnya bisa melakukan itu semua. Tergantung dari kita mau apa tidak, tergantung kita kreatif apa tidak, tergantung kita sungguh-sungguh apa tidak. Kalau kita sungguh-sungguh, maka HPP yang kita butuhkan untuk tanam padi, jagung dan lain sebagainya itu sangat murah. Toh seandainya ya, sahabat itu tidak bisa menjual produk yang sehat dengan harga yang lebih tinggi, toh dia seandainya dijual dengan harga standar biasa, tetap lebih menguntungkan. Karena apa? Karena HPP-nya rendah. Inilah keuntungannya. Nah, ini tadi padi merah. Ada lagi varietas yang lain. Coba kita lihat. Ayo ikuti saya. Nah sahabat, kalau ini varietasnya padi mapan. Nah, kira-kira kok lebih cepat padi merahnya ya, mungkin ya jeda seminggu atau 10 hari lah. Ini masih kelihatan hijau, mulai dingkluk. Ini sama sebenarnya ya, rumputnya juga banyak, anakannya juga banyak. Jadi apapun varietasnya, kalau memang sudah adaptasi, sudah cocok di lahan, sebenarnya bisa saja kita menanamnya. Nah ini memang saya coba 3 varietas mapan, yang tadi merah, yang terakhir sana Inpari. Rata-rata sama, tidak ada masalah yang berarti. Nah yang penting begini, kita harus tahu pertama cara mengolah lahannya. Tadi saya sampaikan, jadi olah lahannya tiap tanam itu kita usahakan masuk pupuk padatnya seberapapun. Jadi seadanya, tidak perlu harus sekian ton, sekian, nggak usah. Jadi kita pikir yang simpel-simpel saja. Adanya sedikit masuk. Kalau kurang nanti tiap tanam masuk lagi. Karena apa? Karena semakin kita berturut-turut memasukkan pupuk padat, maka nanti mikroba-mikroba yang ada di tanah itu semakin berkembang. Nah, residu-residu kimia yang dulu-dulunya seperti residu pupuk kimia, obat-obatan kimia, lambat laun itu juga akan terkikis habis. Makanya berorganik itu tidak serta-merta, tapi proses. Yang penting kita tahu bahwa yang utama adalah menyehatkan tanahnya dulu. Istilahnya organik tanah. Jadi tanah disehatkan, mikroba biar berkembang biak. Kalau sudah, maka tanaman yang akan kita tanam itu akan subur. Kalau tanahnya sehat, tanamannya subur, maka petaninya juga akan makmur. Inilah dari Adi Tani Organik, kita berbagi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat petani bisa paling tidak punya pemahaman, bisa meniru bagi mereka yang awal-awal untuk memulai menanam tanaman-tanaman yang sehat. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Adi Tani Organik, oke.